Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala darbihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita taufik kemudahan untuk bisa hadir di masjid ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Salawat ke atas Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidaklah kita berkumpul di sini kecuali berkumpul dalam rangka mencari ridha Allah. Kita ikhlaskan niat hadir di majelis, hadir di masjid semata-mata supaya Allah ridha terhadap kita. Semata-mata kita menyiapkan bekal berjumpa dengannya. Semata-mata kita menyiapkan hati yang bersih. Semata-mata kita ingin digugurkan dosa-dosa yang banyak telah kita lakukan. Dan kita hadir di sini karena ingin mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Abu Daud dan lain semacamnya dan lainnya. Maksudnya Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun ke atas mereka sakinah, wa haffatumul malaikah, dan berkumpul kepada mereka malaikat mendoakan mereka, wa ghasyathumur rahmah, dan mereka dicurahi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih ajib lagi, yang lebih agung lagi, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah bangga-banggakan mereka. Allah sebut nama mereka, bin bapaknya, bin dari kakeknya, di sisi di majelis yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat. Kalau sekali saya datang pengajian tu sekali saya dengan nama di sisi malaikat. Tapi kalau baru ulang kali, inyo je baru. Kau luar biasa insan dan cik gitu Pak ya. Makanya ngaji itu jangan sekali-sekali, tapi continue, sehingga ada orang yang mungkin tidak keluar namanya di TV, tidak ada di koran, followersnya pun tidak ada di media sosial, tapi di sisi majelisnya Allah, di sisi malaikat dia terkenal Pak. Kenapa? Karena mereka sering hadir majelis yang disebutkan nama Allah dan bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kita inginkan. Kita hadir majelis ini walaupun hujan, walaupun kondisi rasanya lama di rumah ya, ngopi-ngopi Pak ya. Tapi kita hadir di masjid, mudah-mudahan segala fadilah majelis kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan yang terputus pada pertemuan sebelumnya mengenai sifat insan yang senang berkeluh kesah dan tidak sabar yang dijelaskan pada surah Al-Ma'arij. Namun ada insan-insan mulia yang dikecualikan, mereka tidak termasuk kepada orang-orang ini, yaitu insan yang suka berkeluh kesah dan orang-orang yang tidak sabar dalam kehidupannya. Ada pengecualiannya, disebutkan sifat-sifat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kepada golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang dasarnya bersifat halu'an, suka mengeluh, berkeluh kesah dan pelit. Iza massahu syarru jazu'an, kalau menimpa kepada dirinya keburukan, sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia berkeluh kesah. Berarti dia tidak lolos ujian kesabaran. Padahal tidak semua yang tidak kita sukai itu jelek. Terkadang yang pahit itu bermanfaat, obat.
Terkadang ujian itu datang memang begitulah sunnahnya untuk menjadikan diri kita kuat. Namun bagi orang yang tidak kenal Allah, itu hanya menjadi problem saja. Problem bukanlah problem kalau kita sikapi masalah itu dengan baik dan arif. Wa iza massahu khairu manu'an. Kalau dia mendapatkan episode yang lain yang berbeda, tidaklah dia menjadi orang yang bersyukur, melainkan dia juga kikir. Dia tahan. Dia tidak mau berbagi, tidak mau sharing, tidak mau membagi apa yang Allah telah berikan, dan dia berbuat amat kikir, manu'an, sangat pilih. Kalau pilih sekali namanya mani'. Kalau sabana pilih namanya manu'. Ini pilihnya tujuh oleh setan ya. Kata Allah illal musallin. Illal musallin, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang kenal dengan Rabb-nya, bahwasanya apapun yang kau takdirkan kepadaku ya Allah, baik hal yang tidak aku sukai maupun yang aku sukai, semuanya atas izin dan kehendak Allah, dan itu yang terbaik. Jadi ketika kita, kata Rasulullah SAW, man qala hina yumsi, siapa yang di sore hari atau di pagi hari berkata raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, dalam riwayat aku ridha Allah Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku, fa haqqan 'ala Allah an yurdihi, maka an yurdiyahu, siapa yang mengucapkan ini pagi dan petang, maka Allah akan meridhai dia. Gimana ciri-ciri orang yang ridha? Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, yaitu ketika dia ditimpa dua macam episode hidup, baik itu khair maupun syar, dia memuji Allah kedua-duanya. Kalau dia mendapatkan keburukan, alhamdulillahi ala kulli hal. Keburukan menurut kita, memburukan karena terbatasnya akal dan pengalaman kita yang rendah. Keburukan karena nafsu kita, tapi di sisi Allah itu yang terbaik. Begitu juga kita memandang itu sesuatu baik karena keterbatasan pengalaman dan kedangkalan ilmu. Sedangkan puncak kemaha ilmu dan kemaha pengalaman itu ada di sisi Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada sambung siqah antara seorang hamba kepada Tuhannya, maka dia tidak peduli apa yang terjadi, kecuali dia melihat batinnya, masih ada tidak lekat asma Allah di situ. Ketika ada hubungan siqah, saling percaya seorang hamba kepada Rabb-nya, maka yang terjadi kepada dirinya apapun itu, dia mengatakan bahwasanya ini yang terbaik menurut Allah, bukan si bodoh ini, bukan si hamba yang lemah ini, bukan si sok tahu ini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan yang terbaik. Itu boleh jadi cubitan dari Allah, boleh jadi itu penguat kita dan lain sebagainya. Maka kata Allah, insan akan keluar dari kemanusiaan dia setelah dia mengenal Rabb-nya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Orang yang salat maknanya tidak asal salat. Allazina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang dawam, orang yang senantiasa salat. Salat bukan bermakna ritual belaka. Subuh 2 rakaat, zuhur sampai rakaat, asar sampai rakaat, maghrib 3 rakaat, isya sampai rakaat, dari takbir, mulai dari takbir sampai salam selesai, checklist lah salat. Enggak begitu. Di mana dia sekarang lagi berdiri? Di buminya Allah. Kalau tidak Allah izinkan tenggelam ke bawah. Di mana dia sekarang berdiri? Kalau tidak di bawah kolong langitnya Allah. Kalau tidak takdirkan ditimpa oleh langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana dia mau akan pergi? Dari mana dia berasal? Di mana kini? Siapakah dia doan? Menghadap siapa dia sekarang? Zahir dia menghadap kiblat, tapi batinnya melihat Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Tidak disebut kebaikan orang yang sekedar menghadap timur dan barat, menghadap kiblat ke Makkah itu hanya sekedar rukun untuk wajib syarat sah salat. Tidak. Laisal birra, kata Allah, bukan kebaikan itu. An tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra, tetapi kebaikan itu ialah man amana billah, yang hatinya ada yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi illal musallin, ciri-ciri orang yang pertama yang naik derajat insan yaitu naik ke derajat iman. Dari insan biasa, kalau sudah mengenal tauhid, kalau sudah mengenal Islam, kalau sudah mengenal dinullah, sudah mengenal syariat, sudah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insan naik posisi menjadi mukmin. Insan naik posisi menjadi seorang muslim, seorang muttaqin, seorang muhsin. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, yaitu orang yang salatnya tenang, salatnya dawam. Yang kedua, orang yang menjaga salatnya yang pertama. Yang kedua, orang yang menjaga hartanya dari yang haram. Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian yang ketiga, orang yang menjaga yakinnya kepada Allah, bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Wallazina yusaddiquna biyaumiddin, orang yang senantiasa tasdiq, membenarkan bahwasanya dia yakin bahwasanya dia akan mati, dia akan dikembalikan kepada Allah, dipisahkan ruh dari jasad. Dia yakin bahwasanya dia masuk alam barzakh, dia yakin bahwasanya dia akan mendapatkan fitnah kubur. Pertanyaan, fitnah maksudnya ujian. Fitnah kubur, ditanya man rabbuka, man imamuka, siapa imammu, siapa rabbmu, siapa imammu, man nabiyuka, siapa nabimu, man hazar rajul, siapa laki-laki ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang tidak, yang menjawab ketika itu bukan kognisi, bukan kecerdasan, walai hafalan, percuma dia hafal bu. Man rabbuka, Allah, dihafal. Nah kini dah itu yang menjawab. Yang menjawab bukan otak lagi, menjawab roh, ruhani. Maka orang yang selama di dunia rohaninya diisi dengan iman, maka dia bisa menjawab Allahu Rabbi. Tapi kalau orang yang rohaninya rusak, maka ketika ditanya man rabbuka, ha la adri, tak tahu, tak ubeh, tak tahu, saya tidak tahu. Kemudian ditanya imamnya siapa, kalau dijawab orang yang beriman di dunia rohnya hadir ketika baca Quran, maka dia dengan mudah menjawab dengan izin Allah, Al-Quran imami, Al-Quran adalah imamku. Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau rohaninya di dunia sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah, mempelajari sirah nabawiyah, mengikuti teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab Muhammadun nabiyyi, Muhammad Allah nabiku. Tapi kalau yang diidolakannya artis FTV, tak tahulah jawabannya apa nanti. Jadi kemudian man hazar rajul, dilihatkan Rasulullah SAW kalau dia beriman, dia bisa menjawab haza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tahu bahwasanya dia akan dibangkitkan padang mahsyar, dia akan dikumpulkan di padang mahsyar, yauma yakunu nasu kal farashil mabsus, hari di mana manusia seperti laron yang berterbangan, chaos, keadaan susah pada mahsyar itu. Kemudian dia yakin bahwasanya dia nanti dihisab, diperhitungkan amal-amalnya. Kemudian dia yakin dia akan ditimbang perbuatannya. Kemudian dia yakin bahwasanya dia akan menerima buku catatan amal, apakah dengan tangan kanan ashabul yamin atau dengan tangan kiri ashabus shimal, atau dilempar dari punggungnya. Dia yakin bahwasanya dia akan melewati sirat, dia yakin bahwasanya dia akan menemui Rasulullah di haud. Dia yakin bahwasanya masa depannya antara dua, surga atau neraka. Dan sayangnya penentunya pada masa yang sementara, yaitu dunia. Jadi orang yang beriman menjadikan akhirat sebagai visinya. Visi hidupnya bukan pensiun, visi hidupnya bukan masa tua, tapi visi hidupnya ialah apa yang setelah kematiannya. Kemudian imannya kepada akhirat dibuktikan dengan amal perbuatannya. Kemudian setelah itu bagian yang terpanjang yang kita terputus di sini, wallazina hum min azabi rabbihim musyrikun inna azab rabbihim ghair ma'mus, la itu wallazina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang benar-benar menjaga kemaluannya, artinya menjaga diri dari perbuatan zina dan hal-hal yang sifatnya fawahish atau menjijikkan.
Karena al-aslu fil wata'i, aslinya bertemu dua khitan atau dua kelamin, asli hukumnya adalah haram. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya. Azwaj jamak dari zauj, zaujun artinya pasangan. Maksudnya bukan pasangan pacar, enggak. Maksudnya ialah pasangan halal setelah nikah, akad nikah yang ada ketentuan hukum tersendiri yang mengikat, yaitu ada wali, ada saksi, ada mahar, dan ada ijab qabul. Mahar mudahkanlah. Ya, kalau kita tahu bahwasanya ayat ini berbicara illa ala azwajihim, kecuali orang-orang yang telah diikat dalam akad pernikahan laki-laki perempuan, au ma malakat aymanuhum, atau budak yang mereka miliki, nanti ada pembahasan tersendiri. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Bermakna selain daripada itu tercela. Famani batagha wara'a zalika faulaika humul adun, maka orang yang mencari selain daripada itu, daripada uqada'i syahwatnya, maka dia adalah orang yang adin, orang yang melampau batas, orang yang melampau batas. Maka kalau kita tahu bahwasanya pernikahan itu satu-satunya solusi untuk mengamankan diri kita dari bahaya zina, maka mudahkan pernikahan. Jadikan pernikahan itu syiar kaum muslimin dan masyarakat, dan jadikan zina itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Dan jangan sampai terjadi di zaman kita zina itu jadi sesuatu yang biasa, sebagaimana ciri-ciri hari kiamat adalah maraknya perzinahan. Sampai orang berzina di hari akhir itu di jalan-jalan, di tempat-tempat umum. Dan orang yang terbaik mengatakan, tak usah bikin di sini, coba agak tersembunyi sedikit di balik dinding. Maka jangan sampai terjadi di zaman kita perzinahan itu marak, dan ini luar biasa. Gara-gara bahan makanan pokok sulit, sekarang perempuan-perempuan di Inggris menjual diri, Pak. Sekarang terjadi krisis, inflasi tinggi, sumber daya mahal, listrik mahal di Inggris, di Lebanon, sehingga naiklah harga ampere tagihan listrik, dan banyak orang kesulitan ekonomi dan pangan sekarang, sehingga perempuan-perempuan Inggris menjual dirinya. Begitu juga di Lebanon terjadi setiap hari perampokan di bank. Itu negara karena lanjutnya krisis yang perang siapa? Ukraina dan Rusia, dampaknya krisis energi, karena Rusia itu memang sumber energi di dunia ternyata, sehingga dampaknya sangat besar. Ya, makanya kita masih bersyukur ya, syukur di Indonesia masih lumayan lah daripada kondisi yang di situ. Baik, maka jika kita tahu bahwasanya pernikahan satu-satunya jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudahkan pernikahan. Sebagian daerah pernikahan itu sesuatu yang sulit, terutama di negara Arab. Saya lihat di Arab itu sulit sekali untuk menikah. Banyak kawan-kawan kita umur 35 belum juga kawin lagi. Karena di Arab itu kebanyakan calon mertua mensyaratkan harus punya rumah full furnished. Kalau tidak punya rumah, tidak lengkap perabotnya, tidak dinikahkan anak perempuan. Jadi orang-orang di Arab itu cenderung dia sekarang untuk melajang saja. Kalau kecuali ada dia punya privilege, ya bapaknya orang kaya atau lain sebagainya, baru dia bisa menikah. Atau dia sudah sukses betul, sudah bekerja sudah lama, baru dia sudah menikah. Dan perempuan-perempuan Arab itu terkenal dengan mahar yang sangat tinggi, mahalnya luar biasa. Ya. Kemudian di Indonesia itu di Bugis ada namanya uang panai. Tahu Bu uang panai, Bu? Uang panai itu sama kayak kalau di Pariaman itu Bali. Laki-laki di Bali, di Pariaman. Itu kalau di Bugis namanya uang panai, tapi perempuan. Uang panai itu beda sama mahar. Kalau mahar syariat Islam, kalau maharnya mungkin tidak seberapa, tapi uang panainya yang mahal. Itu berapa besaran uang panai bergantung kepada strata pendidikan si gadis ini. Kalau dia S1 uang panai mungkin SMA 50 juta. Kalau S1 mungkin 70 juta, 80 juta. Kalau S2, S3 boleh profesor. Jadi mahal sekali biaya pernikahan, sehingga terjadi sekarang di Arab banyak kasus homoseksual. Di Indonesia juga, Sumatera Barat lebih parah lagi.
Nomor 1 awak di luar Jawa. Nomor 5 awak di Indonesia. Nomor 1 Jawa Barat, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah, nomor 4 DKI Jakarta. Kota-kota besar kayaknya kita bilang wajar. Karena banyak kota-kota besar ya, pergaulan luar biasa. Banyak diskotik dan lain sebagainya, banyak turis. Oh, Sumbar kota kecil, Padang kota kecil, tapi kok bisa angkanya 18.000 pada tahun 2019? Itu yang terdata. Yang tidak terdata berapa? Kali 10. 3 tahun yang lalu datanya. HIV tinggi. HIV penyebarannya bukan dari suntik, terbesar dari hubungan homoseksual, lesbi, dan gonta-ganti pasangan, prostitusi, zina. Allah sudah bilang la taqrabuz zina fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Fahisyatun wa sa'a sabila. Jangan kalian dekat-dekat dengan zina, sesungguhnya dia perbuatan yang menjijikkan dan jalan yang buruk. Kalau karena HIV, sistem imun sudah gugur. Kalau sistem imunitas pertahanan tubuh sudah tidak ada, diserang virus sedikit, diserang bakteri sedikit, langsung bisa menyebabkan kematian. Jadi itu yang kita khawatirkan sekarang, generasi Minangkabau, dan kita wajib khawatir Pak Ibu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan takutlah kamu, cemaslah kamu, kata Allah, jikalau kamu meninggalkan generasi yang lemah ekonominya, lemah badannya, fisiknya, lemah akalnya, lemah imannya, lemah imannya, lemah semuanya. Kalau orang lah kena HIV, orang sudah kena AIDS, itu lemah semuanya. Lemah fisiknya menghantarkan lemah ekonominya, tapi berawal dari lemah akidah dan agamanya. Itu generasi wak kini. Nata bayang ambo nanti 10, 20 tahun, 30 tahun. Buya-buya wak lah banyak yang gaib, lah banyak yang meninggal. Ambo termasuk dai yang muda di Sumbar, di Padang loh. Ambo 33 baru Pak Ibu. Tak tahu tantangan begini. Kawan-kawan yang kuliah di Timur Tengah sedikit, kawan-kawan yang pulang jadi ustad, yang di pesantren banyak, tapi yang kuliah Timur Tengah tambah sedikit lagi, yang pulang untuk mengajar tambah sedikit lagi, yang istiqomah pun sedikit. Jadi yang bocah lihat di mana generasi penggerak dakwah di Padang dan Sumbar ini. Lai bapak ibu lihat ustad yang umurnya 35 ke bawah. Ada ibu lihat ustad 35 ke bawah umurnya. Jarang kan Bu? Lai juga tapi jarang kan Bu? Kebanyakan di atas sampai puluh tahun, 50 tahun paling banyak. Itu yang pengeri. Jadi beban dakwah kau nanti barik mungkin ke depan ini. Nah, lihat ke generasi kita, generasi muda kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, "Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim." Kecuali kepada azwaj mereka, yaitu pasangan halal sah mereka menurut akad nikah. Oleh sebab itu kita mudahkan pernikahan. Dan yang bagi yang sudah menikah, harap dipantau terus bagaimana hubungan seksual. Mohon maaf Pak Ibu ya. Karena kalau kita tidak menjadikan pernikahan itu sebagai penyaluran seksual, kemana salurkan? Itu pertanyaannya. Maka Islam sangat menganjurkan harmonisasi antara suami dan istri. Tadi siang ada jamaah WA mbok, Ustaz, apa hukumnya menghitamkan rambut yang adalah beban? Jemaah ibu-ibu nanya, karena ambo diperintah sama suami. Apa hukumnya Bu? Apa hukumnya Bu? Kalau ala beban tu disuruh suami menyuruh hitaman lah pakai cat rambut. Apa hukumnya Bu? Haram. Aslinya tidak boleh kita menghitamkan uban. Hukum asli tidak boleh menghitamkan uban kecuali dalam kondisi tertentu. Misal kondisi parang. Pasukan Islam tentu tidak semuanya masih muda, ada yang sudah beruban dan berusia, maka dia dianjurkan untuk mencat agar rambutnya itu hitam agar terlihat oleh musuh ini pasukan muda sallallahu. Kemudian dalam kondisi
Dianjurkan oleh sebagian ulama seorang istri untuk juga menghias diri dengan cara menghitamkan rambutnya yang sudah beruban, kecuali kalau dia bukan kepada suaminya. Untuk menggaya sebut semua adik kakak, adik ipar, itu tidak boleh. Tapi kalau khusus kepada suami dibolehkan kalau menghitamkan rambut yang uban. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk seorang laki-laki apabila terbit syahwatnya untuk segera mendatangi istrinya. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan demikian dan menyebutkan ada pahala yang diperoleh oleh seorang laki-laki apabila dia terbit syahwatnya dan menganjurkan dan dia mendatangi istrinya. Dan itu dinilai sebagai sedekah. Dan begitu juga dalam hadis yang sahih, para malaikat itu mendoakan kecelakaan bagi istri yang tidak ada uzur menolak permintaan suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man ghassala yaumal jum'ati waqtasal, siapa yang mandi wajib pada hari Jumat pagi. Tapi orang banyak salah sangko sunnah Nabi malam Jumat, nak ada sunnah Nabi malam Jumat. Nan sunnah tu pagi, ibu, bapak ibu. Man ghassala waqtasal, siapa yang mandi wajib. Dalam hadis lain ghaslal janabah, siapa yang mandi junub pada pagi hari Jumat, kemudian dia pergi solat, mandi dulu, baru pergi solat Jumat, kemudian wabakara wabtakara, dan dia segera pergi, wa masya walam yarkab, dia berjalan ke masjid, wadana minal imam, kemudian dia duduk dekat mimbar, dekat imam, wastama'a, dan dia menyimak, walam yalgu, dan dia tidak berbuat sia-sia, main HP-nya, buka WhatsApp-nya, atau main gundunya, main diam, dia tidak main. Kalau zaman Nabi main pasir karena lantainya masih itu kan. Dia benar fokus menyimak dan tidak main-main. Fakana lahu likulli khatwatin ajra amal sanah, maka setiap satu langkah kakinya pahala ibadah 1 tahun. Tapi syarat pertama yang maksud kita tadi itu syaratnya ghassala waqtasal, dalam riwayatnya lain ghaslal janabah, siapa yang mandi junub di pagi hari. Batu kok gitu? Karena laki-laki ini, bu, mohon maaf, kalau dia sudah berhubungan seks, dia otaknya segar, lurus mengena. Ya nak pak? Kancang kok pak itu. Tapi kalau laki-laki itu tidak tersalurkan, maka bawaannya emosi. Karena sifat mani itu panas, ibu. Kalau dia tidak dikeluarkan, maka yang ada emosi. Kalau emosi di rumah tangga itu memuncak, berkumpul dia, sementara ibu tidak mau, maka akan jadi masalah. Terjadi keributan, KDRT, tidak ada keharmonisan rumah tangga, bahkan perselingkuhan. Karena dicaliak di rumah membudui taruh ise, berang-berang taruh ise, tidak ada harmonisnya. Maka laki-laki ini sebenarnya perlu nyaman. Betul, laki-laki senang nongkrong di kafe, jalan-jalan di mall. Karena yang menyapu itu ramah-ramah. Cari apa kak? Cari apa pak? Gitu kan, minum dulu pak. Gitu kan, ditawarkan. Kalau di rumah baru pulang ke rumah langsung ditanya dari mana? Coba ditanya, dalam makan dah, misalnya, mau yang panas apa yang dingin, gitu kan? Maka yang kecil-kecil seperti ini itu cara mengamalkan ayat demikian agar tidak terjatuh seorang istri atau suami kepada perzinahan. Karena sudah cukup dengan azwajnya, dengan pasangan hidupnya yang sah, dengan pasangan hidupnya yang sah. Jadi kemudian au ma malakat aymanuhum, atau milkul yamin yang mereka miliki. Siapa itu milkul yamin? Yaitu budak perempuan, maksudnya jariyah. Dulu sebelum Islam perbudakan ini sangat marak.
Jadi Islam bukan mengakui perbudakan, maksudnya tidak ada upaya, justru Islam mengupayakan untuk budak ini dihapuskan. Tetapi budaya di zaman itu, kerajaan Persia kah, kerajaan Yunani kah, kerajaan Bizantium kah, Romawi kah, itu sudah terjadi perbudakan di zaman tersebut. Manusia seharga barang, diperjualbelikan. Malah Buya Hamka ketika menjelaskan ayat ini, beliau di Mekah ketika itu, sebelum naiknya Raja Faisal, Raja Fahad ya, Raja Faisal, kemudian sebelumnya Raja Khalid apa Raja Fahad, itu masih ada perbudakan di Mekah ketika itu. Apa yang dimaksud budak dalam konteks agama, dalam ilmu fikih? Yaitu budak hasil peperangan secara jihad syar'i, jihad yang dibenarkan oleh syariat, itu budak. Tapi kalau budak yang dihasilkan dari kolonialisme, sebagaimana Amerika dulu mencari orang-orang, mencari lahan mereka di Afrika, kemudian orang-orang pribumi mereka bunuh dan sebagian mereka tangkap, lalu mereka borgol, lalu mereka bawa ke Amerika, ke negara mereka. Itu adalah budak kolonialisme, bukan budak yang dimaksud seperti ini. Tapi budak yang dimaksud di sinilah budak hasil peperangan yang disetujui dalam fatwa-fatwa syariah, dibolehkan. Ya. Kemudian budak ini boleh dikawini tanpa menikah oleh seorang laki-laki muslim. Tapi contoh yang terbaik datang dari Rasulullah SAW ketika terjadi perang Khaybar, kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di Khaybar. Maka ketika itu banyak tawanan-tawanan perang. Kalau tawanan perang otomatis sudah menjadi budak. Rasulullah apa yang beliau lakukan? Beliau malah menemukan beberapa orang budak. Salah satu budaknya itu tawanan perang adalah anak dari pimpinan Yahudi Khaybar, bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Siapa bu? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Itu pemuka Yahudi, anak gadisnya. Kemudian sahabat menegur, ya Rasulullah, itu ada anak gadis daripada pimpinan Yahudi Khaybar, statusnya budak sekarang. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menikahinya. Sebelum Rasulullah menikahi Sofiyah, beliau itu membebaskan Sofiyah. Kamu sekarang bebas sekaligus sebagai mahar. Kamu mau nikah dengan saya? Kata Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah. Kemudian Sofiyah mengatakan mau. Kemudian dinikahi Rasulullah SAW budak tadi itu. Tapi kalau orang tidak mau membebaskan budak, silahkan juga, budak masih milik dia, kemudian dia kawini. Cuman kalau terlahir anak dari budak milkul yamin ini, status anaknya merdeka, dan dia digelari dalam istilah syar'i dengan ummul walad, dengan ibunya anak-anak. Artinya dia statusnya hampir lagi seperti istri. Dan di dalam Islam dianjurkan secara perlahan-lahan perbudakan itu hilang, dan buktinya sampai sekarang tidak ada orang budak itu, tidak ada. Sudah difatwakan oleh Syekh Rasid Ridho, didukung oleh ulama-ulama Saudi, akhirnya ulama Mesir juga didukung semuanya, tidak ada lagi yang namanya budak-budak itu. Ya, gimana cara Islam menghilangkan perbudakan yang sangat marak di zaman tersebut? Dengan fakku raqabah, dengan jadikan budak, membebaskan budak itu sebagai kafarat dosa menzihar istri. Kemudian sebagai kafarat apabila berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian sebagai kafarat nazar. Kemudian sebagai kafarat sumpah. Kemudian sebagai kafarat orang yang membunuh orang lain tidak disengaja. Jadi pembebasan budak itu dianjurkan di dalam Islam dengan cara dijadikan ia sebagai kafarat. Nah, ayat ini semula ada yang memahami keliru. Terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada perempuan, dia sebagai tuan ya, perempuan merdeka, punya budak laki-laki. Lalu dia datangi budak laki-laki itu berhubungan kayak suami istri. Maka datanglah berita itu pada Umar bin Khattab, wanita itu dipanggil. Kenapa kamu melakukan zina dengan budakmu ini, laki-laki ini? Budaknya laki-laki, dia perempuan merdeka. Kemudian dia berdalil dengan firman Allah, au ma malakat aimanuhum, kecuali tidak dianggap zina orang yang berhubungan dengan pasangan sahnya dan kepada budak-budak yang dia miliki.
dia salah tafsir. Yang dibolehkan itu budak perempuan atas kepemilikan tuan. Perempuan tidak masuk kepada ayat ini. Apa harga diri perempuan kalau dia bertukar pasangan dengan banyak laki-laki, mohon maaf, air sperma itu, maka dia tidak termasuk. Bermusyawarahlah Umar apa hukuman buat perempuan ini. Maka ditetapkan perempuan ini dia dipisahkan dari budaknya, dipisahkan sejauh-jauhnya, kemudian dia diusir dari kota itu sementara waktu sekian tahun dan tidak dirajam karena dia salah dalam menafsir, mentakwil ayat seperti ini. Kemudian bagaimana tadi, Pak? Fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a zalika, dan siapapun yang mencari di luar pasangan sahnya, di luar itu, ini bersifat umum ya. Fa ulaika humul aidun, itulah orang-orang yang melampaui batas-batas Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki batas. Kalau istilah Qur'annya hududullah, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu. Siapa yang melampaui batas-batas Allah, Allah punya hukum halal, haram, mubah, sunnah, wajib, itu namanya batasan-batasan Allah yang dijelaskan dalam syariat. Siapa yang melampaui batas-batasan itu, maka itulah orang-orang yang tercela, al-aidun, orang-orang yang tercela. Jadi kata Allah, famani batagha wara'a zalik, siapa yang mencari di luar pasangan sahnya, ini mencakup seluruh bentuk pemuasan hawa nafsu seksual di lain atau di luar pernikahan. Dan seolah-olah ayat ini tahu di masa depan akan banyak sekali penyimpangan seksual. Apakah itu penyimpangan sesama jenis, laki-laki jual laki-laki, padusi jual laki-laki, padusi. Kemudian ada lagi biseksual namanya, suko laki-laki, suko lo padusi. Ada lagi penyakit namanya sukanya sama orang yang sudah tua. Ada anak bujang mencelik anak gadis tidak berselera itu, Bu. Tapi kalau lah celik nenek-nenek itu tak. Makanya memang betul kalau kita sudah tua, tidak apa-apa agak longgar sedikit pakai jilbabnya, tidak seketat waktu gadis. Tapi di zaman akhir zaman orang penyakitnya aneh, Bu. Tetap ajalah berjilbab itu sebaik-baiknya, karena macam-macam orang sekarang. Nggak melihat anak yang muda-muda tidak suka dia, tapi kalau melihat ibu-ibu lain, naik nafsunya. Begitu juga ada yang suka sama anak kecil, pedofilia. Jadi kalau sesama tidak suka dia, kemudian yang lebih tua tidak suka, tapi kalau menculik anak kecil senang. Makanya perhatikan juga pakaian anak perempuan kita yang kecil-kecil itu. Baikpun anak laki-laki juga, terutama anak perempuan. Jangan biasakan anak gadis perempuan itu memakai pakaian yang terbuka, karena di luar sana macam-macam penyakit dan orientasi seksual online. Kadang dilecehkan, kita tidak sadar, anak-anak kita dipegang-pegang dan lain sebagainya, difoto, dijadikan itu fetisnya, dijadikan itu pemuas orientasi seksualnya. Bahkan yang lebih menjijikkan lagi, ada orang yang berfantasi atau suka berhubungan dengan binatang. Berhubungan dengan binatang, manusia tidak dah. Tapi kalau menceliak sapi, yang menceliak orang hutan, bahkan ada tuh berita tahun berapa itu. Ada orang hutan di Kalimantan dijadikan PSK, Bu. Orang hutan dicukua bundu ya. Jadi dandan dage lipstick dijadiin PSK. Bayinya pakai pisang. Nah, itulah aneh-aneh orang di akhir zaman ini. Maka kata Allah, ada lagi di Jepang sekarang lagi marak itu, orang menikahi kartun. Jadi kartun-kartun padusi itu diimajinasikannya jadi istrinya. Kita bayang ibu tuh. Ada kartun perempuan, ya kan Bu ya, dimasukkannya ke program seolah-olah dia beristri rumah tangga dengan kartun itu. Dia pakai video gitu, ditempel ke matanya, apa nama istilah itu. Pokoknya simulasi lah. Simulasi dia punya istri dari kalangan kartun-kartun itu, animasi itu. Dan aneh buat akhir zaman loh. Macam-macam lah. Nah, itu terjadi kenapa? Karena pendidikan seksualnya tidak ada, kemudian tidak mengenal agama dan batasan aurat dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, karena waktu sudah masuk sholat Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan kita sambung kaji kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.